Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di tutorial kali ini saya membuat bagaimana cara pemasangan kondensor pada kulkas satu pintu. Karena ini solusinya jika kulkas satu pintu ini sudah diisi freon ya, tapi tetap nggak dingin. Itu berarti ada kemungkinan kebocoran di bagian kondensor atau di bagian kondensor bodi kulkas. Maka dari itu di sini solusinya harus kita ganti kondensor ya. Jadi untuk pemasangan kondensor di sini cukup mudah dan teman-teman bisa lihat video ini teman-teman. Oke, yang pertama di sini teman-teman bisa tempelkan ya untuk kondensor yang baru, kemudian teman-teman baut. Di sini saya baut dua ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini dari ujung kondensor ya, di sini yang pertama itu dari atas. Nah, ini itu menuju ke kondensor bodi kulkas ya. Nah, di sini kita sambung ke sini nanti. Kemudian di sini juga kita potong juga ya. Jadi kita potong juga untuk di bagian filternya juga karena nanti kita ganti filter yang baru teman-teman ya. Nah, ini kita ganti filter yang baru. Nah, sekarang kita coba potong terlebih dahulu. Langkah pertama kita potong dulu, kita lepas dulu untuk kondensor ke bodi kulkas. Baru nanti kita sambung kondensor yang baru, teman-teman ya. Jadi untuk pergantian kondensor, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu untuk ukuran evaporator atau ukuran freshernya. Kalau ukuran freshernya itu kecil, teman-teman bisa menggunakan kondensor 8. Kalau besar, itu teman-teman bisa menggunakan kondensor yang 10, teman-teman. Jadi kita sesuaikan eh, evaporatornya atau di bagian freshernya. Baru teman-teman beli kondensor yang baru teman-teman. Karena kalau nggak ganti kondensor percuma kita isi ulang freon terus nanti. Setelah isi freon ya, nanti beberapa hari nanti nggak bakalan dingin lagi. Nah ini solusinya harus kita ganti kondensor yang baru teman-teman. Nah untuk pelepasan usahakan untuk apinya itu dibesarkan teman-teman ya biar cepet. Ini sampai merah. Nah, ini sudah terlepas teman-teman ya untuk kondensor dari bodi. Nah, setelah kita lepas seperti ini, kemudian yang dari bawah ya, dari bawah kondensor. Di sini sebenarnya bebas teman-teman ya, tapi di sini saya biasanya itu dari bawah dulu, baru kita pasang kondensor ke bagian mesin kompresor ya. Nah, kita tekuk seperti ini aja. Nah, kita sesuaikan dulu ya ukurannya, baru kita masukkan. Nah, kita masukkan. Nah, di sini saya menggunakan shock ya. Baru nanti kita akan las ini. Oke, untuk pengelasan di sini untuk pengelasan saya menggunakan fluk teman-teman ya, biar hasilnya juga bagus dan tetap rapi teman-teman ya untuk hasil dari las-lasannya. Tidak apa namanya, tidak bendol-bendol. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya kan rapi teman-teman ya. Jadi hasil dari las-lasannya rapi. Nah, kemudian dari keluaran dari kondensor ini kita sesuaikan juga. Ini yang menuju ke filter teman-teman ya. Nah, menuju ke filter ini. Nah, jadi untuk filter ini kita ganti filter yang baru. Nah, kalau misalkan nggak nyampe ya teman-teman bisa panjangkan untuk pipa kapilernya ya. Nah, kita panjangkan seperti ini. Kita sesuaikan aja, jadi bebas ya. Kita mau potong juga nggak masalah. Kita sesuaikan apa namanya filternya dan juga pipa kapilernya. Nah, kita pasang seperti ini nih. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tapi di sini kan kurang kurang panjang ya, jadi kurang nyampe. Jadi kita tekuk dulu ya untuk di bagian kondensor. Oke, di sini saya potong untuk pipa kapilernya. Usahakan untuk pemotongan juga rapi teman-teman ya. Nah ini untuk filter yang baru saya menggunakan filter yang isi teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat lubangnya.
Nah, ini teman-teman ya, lubangnya kelihatan kan? Nah, ini jangan sampai kecil ya. Nah, ini untuk filter bekas dan yang baru. Di sini saya menggunakan filter ukuran 12 ya, 12 ini bebas. Nah, untuk pemasangan seperti ini, teman-teman. Nah, ini setengah ya, dari setengah dari filter kita pasang, kita masukkan seperti ini. Nah, baru kita jepit. Nah, kita jepit seperti ini supaya nggak lepas nanti ya di waktu pengelasan, dan juga timahnya juga di sini biar nggak masuk, biar nggak buntu nanti teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa siapkan lagi untuk pipa kapiler ya. Nah, ini teman-teman bisa potong 10 cm aja, secukupnya aja teman-teman ya. Nah, ini kita apa namanya? Kita lubangin juga. Nah, pipa kapiler ini tujuannya itu pemakuman teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu beli alat vakum, teman-teman bisa vakum dari mesin kompresor bawaan itu sendiri. Nah, kita jepit seperti ini. Oke, kita jepit ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, baru nanti kita las nih teman-teman. Kita las. Oke, sekarang kita pasang ke kondensor ya. Dari kondensor. Nah, baru menuju ke bagian sini nih. Nah, di sini saya coba tekuk dulu ya. Nah, di sini saya bengkokkan dulu supaya untuk kondensor di sini biar nggak terlalu panjang. Ini bebas ya, mau diapain juga. Nah, di sini untuk kita bengkokkan kondensor, teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena di sini juga apa namanya, keras teman-teman ya. Jadi agak keras. Intinya nggak sampai apa namanya, nggak nyampe penyet lah teman-teman ya. Nah, kita pasang seperti ini. Usahakan rapi teman-teman ya. Kalau pekerjaan rapi bahkan bagus teman-teman ya. Nah, baru kita pasang seperti ini. Nah, karena di sini kan lubangnya kan terlalu besar ya untuk di bagian filter. Di sini saya menggunakan shock ya. Jadi saya sudah siapkan shock setiap kali servis teman-teman ya. Nah, saya siapkan shock seperti ini. Nah, kita masukkan aja seperti ini. Ini kan pas ya lubangnya ya. Nah, di sini saya potong lagi nih, karena terlalu panjang. Kalau misalkan dipasang juga nggak masalah teman-teman ya. Nah, di sini saya sesuaikan aja, sesuaikan kebutuhan saya. Teman-teman bisa panjangkan, nggak masalah ya. Oke, di sini saya potong dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya potong menjadi dua bagian. Kemudian di sini teman-teman bisa besarkan lubang dari shock yang tadi ya, supaya ini bisa masuk ke bagian dari kondensor yang baru teman-teman ya. Oke, di sini saya coba besarkan dulu. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan kalau nggak kita besarkan kan nggak bisa teman-teman ya, nggak bisa masuk. Kita besarkan aja lubangnya ya. Menggunakan obeng juga bisa. Nah, seperti ini. Ini masih kurang besar teman-teman ya. Nah, kita seperti ini aja. Sebenarnya tanpa kita menggunakan shock bisa teman-teman ya. Tapi di sini saya lebih rapi lagi, kita menggunakan shock biar nggak kita jepit nih teman-teman. Nah, pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Baru kita lanjut pengelasan lagi teman-teman ya. Nah, untuk pengelasan baik itu dari teman-teman pemula ya. Jadi untuk pengelasan di sini saya menggunakan flux.
saya ulangi lagi, saya menggunakan fluk ya, pijer fluk pasti ada lah teman-teman ya, sekitaran nggak nyampe 50.000. Di sini penggunaan biar teman-teman juga pengelasannya bagus, itu nggak jangan banyak-banyak teman-teman ya, jadi dikit aja, yang penting sudah rata. Kemudian apinya jangan terlalu besar teman-teman, kita sesuaikan aja. Nah, kita dikit-dikit aja untuk memberi fluk. Nah, kalau kita nggak kasih fluk seperti ini ya nggak nempel nanti ya teman-teman. Nah, kita pasang fluk. Nah, seperti ini. Nah, kita besarkan sedikit. Nah, ini besar, kemudian sampai merah ya, pipanya sampai merah, kemudian teman-teman solder. Kita las. Oke, dikit-dikit ya. Itu biasanya saya dari atas teman-teman ya. Nanti kalau sudah panas dia pasti akan turun sendiri. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan borok itu pasti hasilnya jelek teman-teman ya. Kalau pakai fluk di sini bagus hasilnya teman-teman. Jadi saya sarankan pakai fluk ya, pakai fluk cair pasta itu, yang pasta. Nah, kita pakai fluk itu. Nah, kita las ya, semuanya kita las, jangan sampai ada yang bocor ya teman-teman. Oke, kita tuel-tuel aja dikit-dikit. Jadi supaya hasilnya pengelasannya bagus dan rapi teman-teman ya. Nah, jadi untuk pekerjaan pengelasan seperti ini sebenarnya harus apa namanya harus teliti teman-teman ya, harus teliti. Takutnya nanti ada yang bocor ya. Kita santai aja untuk pengelasannya. Nah, sebenarnya di sini mau saya stop ya atau mau saya skip ya biar nggak terlalu panjang, tapi banyak banget permintaan jangan jangan di skip ya teman-teman ya. Karena saya juga biar nggak terlalu panjang, maksud saya itu seperti itu teman-teman, biar teman-teman bisa lihat inti-intinya saja. Oke, di sini sudah selesai ya untuk pemasangan filter. Baru di sini kita selesai ya, kita selesai semua filter dan kondensor, baru kita ke pemakuman. Nah, jadi saya ulangi lagi, saya tidak menggunakan alat vakum. Jadi saya memakum dari mesin kompresor bawaan itu sendiri teman-teman ya. Nah, caranya seperti ini. Kita nyalakan ya, kita nyalakan. Kemudian di bagian pipa pengisian, di sini saya menggunakan pipa pengisian menggunakan kapiler. Teman-teman bisa membeli ya di pipa pengisiannya. Nah, seperti ini. Baru kita pasang ya, kita pasang ke manifold. Untuk manifold jangan sampai kebalik untuk selangnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah mulai pemakuman ya. Ini mulai turun. Jadi di bawah 0 teman-teman ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk di bagian pipa kapiler yang tadi yang saya sebutkan itu, kita jangan kita tutup teman-teman ya. Usahakan pipa kapiler ini sebisa mungkin itu nggak ada udara lagi. Jadi kalau pipa kapiler sudah nggak ada udara, ini di bagian manifold ini sudah menunjukkan ke angka bawah. Nah, di sini untuk manifold nggak jadi patokan teman-teman ya. Jadi patokannya itu di bagian pipa kapiler. Kalau misalkan pipa kapiler ini sudah tidak mengeluarkan udara, itu teman-teman bisa tutup aja ya, bisa tutup. Kemudian teman-teman isi freon.
Nah, di sini sudah selesai ya untuk pemakuman. Eh, kita langsung las ya nanti ya, kita las. Nah, kita tutup lubangnya ya. Nah, seperti ini. Baru kita matikan kulkasnya nanti teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa langsung isi atau teman-teman bisa las terlebih dahulu. Itu nggak jadi masalah ya. Bebas di sini. Nah, untuk di sini saya disuguhkan makanan nih teman-teman. Jadi biar nggak sepaneng, biar nggak stres ya teman-teman, kita makan dulu. Kebetulan dikasih tuan rumahnya ini teman-teman. Ya kita makan lah. Sambil kita kerja ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pengelasan. Di sini saya las terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, setelah kita las baru kita isi. Nah, di sini saya posisi kulkas mati teman-teman ya. Kita isi nih. Oke, kita isi sampai mentok, sampai nggak jarum dari manifolnya udah nggak naik lagi. Kita tunggu aja sampai 10 menit ya. Itu sudah selesai ya. Baru kita tutup dan kita nyalakan. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu sampai benar-benar menunjukkan angka ke 70 biasanya ya teman-teman ya. 70, kadang-kadang juga ada yang sampai 80. Tapi di sini 70 sudah cukup ya, menurut saya sudah cukup. Dan untuk pengisian itu rata-rata 15 PSI. Kadang-kadang saya juga mengisi freon itu sampai berapa? 10 PSI itu sudah cukup teman-teman ya. Oke, di sini kita tunggu. Nanti setelah manifold ini sudah nggak mau naik lagi, teman-teman bisa tutup. Nah, saya kira di sini sudah cukup ya, teman-teman ya. Coba di sini saya nyalakan dulu untuk lampunya. Nah, ini nanti kita rapikan lagi teman-teman ya. Kalau sudah selesai pengisian freon kita rapikan. Dan untuk kondensor bawaan kita sudah nggak kepake. Artinya di sini bodi kulkas sudah tidak panas lagi ya untuk di bagian sisi kanan dan sisi kiri, karena untuk kondensornya sudah pindah ke bagian belakang teman-teman. Nah, untuk pemasangan kondensor seperti ini itu biasanya kendalanya itu kalau teknisi pemula itu pasti ada kebuntuan. Pasti itu ada buntu sirkulasi yang buntu teman-teman ya. Jadi untuk sirkulasi buntu ini sebenarnya pemasangannya harus nggak ada kotoran sama sekali ya, harus bersih teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sama seperti di video teman-teman. Oke, sekarang kita coba pasang tang ampere supaya teman-teman bisa melihat. Dan juga jika teman-teman nggak mempunyai tang ampere, teman-teman bisa ukur dengan manifold sampai 10 sampai 15 PSI. Teman-teman nanti tunggu dikit-dikit teman-teman ya. Kalau sudah full nggak nyampe 15 PSI, teman-teman bisa tutup aja nggak apa-apa. Nah, di sini sudah saya tutup ya. Ini sampai berapa ini? Ini sampai 70 kalau nggak salah teman-teman. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi di manifold di sini sudah mulai turun dan di bagian tang ampere di sini masih membaca teman-teman ya. Ini biasanya 0,5. Nah, ya benar ya. Jadi 0,5 masih 0,5 dan kita lihat. Nah, ini ya. Jadi ini turun sampai 10 PSI. Nanti dia akan turun lagi teman-teman ya. Intinya di atas 0 nanti teman-teman. Nah, ini teman-teman tambahkan dikit-dikit nanti teman-teman ya. Tambahkan dikit-dikit. Kalau teman-teman nggak mempunyai tang ampere, teman-teman bisa tengok di bagian freezer. Kalau misalkan di bagian freezer sudah full rata bunga esnya, meskipun di 10 PSI teman-teman bisa tutup. Nggak usah banyak-banyak sampai berapa tuh kemarin, sampai 20 PSI.
Nah, ini kita tunggu ya, kita tunggu dan kita lihat di bagian kondensor. Nah, untuk di bagian kondensor di sini sudah mulai panas, teman-teman ya. Jadi sudah mulai panas. Kemudian di bagian filter juga di sini juga sudah mulai hangat, teman-teman ya. Nah, artinya di sini sirkulasi aman. Ya, sirkulasi aman. Kemudian kita tunggu sampai di bagian fresher itu nanti membeku semua. Baru kalau sudah beku dan teman-teman nggak perlu khawatir untuk tekanannya ya. Biasanya untuk tekanan tuh nggak nyampe 15 PSI kalau misalkan freshernya itu kecil, teman-teman. Biasanya cukup 10 PSI atau 12 sampai 13 PSI itu sudah cukup, teman-teman. Oke, di sini sudah masih 10 PSI, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kita lihat hasilnya seperti apa di bagian fresher. Nah, ini sudah mulai dingin, teman-teman. Jadi sudah mulai rata. Jadi untuk caranya seperti itu, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya buatkan videonya, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, nanti saya akan pasti jawab, teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita setel. Next video, bye-bye.